Nyari zona nyaman atau comfort zone itu susah. Lalu, kenapa kita udah sampai, udah temu comfort zone kita, kenapa kita harus tinggalkan? Mengutip dari Positive Psychology, istilah comfort zone atau zona nyaman ini pertama kali dimunculkan oleh konsultan manajemen bernama Judy Bajwi pada tahun 1991 dalam karyanya yang berjudul Danger in the Comfort Zone. Dan pada tahun 90-an, metafora yang berbunyi living one's comfort zone atau meninggalkan comfort zone itu mulai populer. Oke, lalu comfort zone atau zona nyaman ini sebenarnya apa sih? Menurut pakar Behavior Psychology LSD dalam bukunya From Comfort Zone to Performance Management mengatakan comfort zone atau zona nyaman ini adalah keadaan di mana seseorang itu merasa terbiasa dan nyaman karena mereka dapat mengontrol lingkungannya. Dalam keadaan ini, mereka jarang merasakan gelisah atau mengalami tekanan yang mengakibatkan mereka stres. Tapi sebenarnya comfort zone atau zona nyaman ini sering diperdebatkan karena mereka itu cuma bisa melakukan sesuatu di zona nyaman mereka sendiri yang mengakibatkan keterampilan mereka cukup terbatas gitu, dan mereka itu cukup tidak fleksibel untuk berada pada situasi yang lain. Makanya banyak motivator atau pakar-pakar tertentu yang menyarankan untuk keluar dari zona nyaman kita. Tapi sebenarnya istilah keluar dari zona nyaman ini dari aku sendiri nggak setuju. Karena apa ya? Kita tuh sebenarnya susah banget gitu mencari zona nyaman kita sendiri. Lalu kenapa kalau kita udah tahu zona nyaman kita sendiri ataupun udah mencari kian lama zona nyaman kita seperti apa, di mana, atau situasi yang seperti apa yang akan membangun kita, membuat kita nyaman, lalu kenapa kita harus keluar dari zona nyaman itu? Makanya aku lebih setuju pada istilah memperluas zona nyaman atau extended our comfort zone gitu, daripada kita harus keluar dari zona nyaman kita. Tapi dalam perjalanan hidup, seseorang itu sering banget stuck atau nyaman banget di zona nyaman. Karena apa ya? Karena itu ketika kita di zona nyaman akan timbul keadaan psikologis kita di mana kita merasa where we feel safe. Contohnya ketika kita ingin mengikuti lomba menulis pertama kali. Mereka yang pertama kali ingin mengikuti lomba nulis, bukan ide atau topik-topik apa sih yang sebenarnya harus kita tulis buat kita ajukan ke lomba, tapi mereka lebih sering memikirkan sesuatu yang tidak perlu, seperti apakah nanti aku bakal menang, ataupun apa aku tuh nggak kompeten, yang lain lebih kompeten gitu. Mereka tuh sering banget memikirkan hal-hal yang negatif gitu, yang menghambat mereka untuk maju ke depan atau keluar dari zona nyaman mereka. Tapi tak jarang mereka, orang-orang lalai ketika mereka berada pada zona nyaman mereka yang berlangsung lama. Mereka tidak sadar bahwa mereka itu tidak berkembang sama sekali. Mereka itu hanya stagnan atau berjalan di tempat, padahal kehidupan itu memerlukan suatu keberanian dan peningkatan dalam tiap harinya. Mereka itu berpendapat bahwa ketika kita keluar dari zona nyaman, mereka akan takut. Perasaan takut itu akan muncul pertama kali daripada perasaan memotivasi untuk mereka berkembang. Padahal perasaan takut itu atau fear ini sebenarnya mengantarkan kita pada sesuatu keadaan di mana kita sudah tidak takut lagi atau kita masuk pada zona growth zone. Nah, dari Positive Psychology memberikan sebuah toolkit cara kita untuk keluar dari zona nyaman atau kita memperluas zona nyaman kita. Tetapi keberanian untuk keluar dari zona nyaman ini, ke fear, ke learning, sampai ke growth zone, itu tuh kita perlu. Karena dengan begitu, kita akan merasakan sesuatu yang baru. We will stay young and good about ourselves. Kehidupan baru yang lebih menantang dari sebelumnya memang membutuhkan perluasan baik dalam konteks wawasan, cara berpikir, inspirasi, lingkungan, atau sebagainya. Dari kepercayaan ketika seseorang berada pada situasi stres, seseorang akan merespon dengan menunjukkan ketakutan daripada tumbuh. Kita harus menemukan keinginan kita itu seperti apa sih, sifat apa yang kita inginkan untuk diadopsi, keterampilan apa yang ingin kita adopsi, dan buatlah keputusan dari temuan-temuan tadi. Ada quotes dari Mahatma Gandhi yaitu live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever. Aku ada sedikit tips buat kalian yang ingin mengekspand zona nyaman kalian atau memperluas zona nyaman kalian. Ini didasarkan pada Atomic Habit oleh psikolog yang bernama James Clear. What's interesting here is that everybody wants a transformation, right? Everybody wants a radical improvement, want rapid success, but we fail to realize that small habits and little choices are transforming us every day already. For the rest of this talk, there are 4 stages of habit formation. I'm going to take you through each of those 4. So the 4 stages are noticing, wanting, doing, and liking. Noticing, wanting, doing, and liking. One of my favorite things about noticing, one of my favorite strategies for discussing it, it's called implementation intentions. Many people think that they lack motivation when what they really lack is clarity.
Atomic habit itu sebenarnya apa sih? Atomic habit ini sederhananya pada dasarnya adalah kebiasaan atau rutinitas kecil yang mudah dan sederhana untuk dilaksanakan, namun sebenarnya adalah sumber daya yang luar biasa, sebuah komponen dari sistem pengembangan diri. Hal-hal atau perubahan kecil yang pada awalnya terlihat sepele akan berkembang menjadi hal yang luar biasa jika kita cukup sabar untuk terus melakukannya. Kenapa sih dinamakan atomic habit atau kebiasaan kecil? Atom itu kan sesuatu yang kecil banget, tapi atom itu memiliki kendali atas semua yang ada di seluruh alam semesta kita. Itu kan dikendalikan oleh atom atau hal yang kecil tadi. However, it is the tiny improvements that aren't even noticeable at first that create incredible change. Let's look deeper into the math. 1% better every day for a year will compound to 37 times better, but 1% worse every day over a year will bring you close to zero. Your habits can compound against you in the form of things like stress or negative self-talk, or they can compound for you in the form of things like knowledge, productivity, skills, and relationships. Success is the product of daily habits, not once-in-a-lifetime transformations. Oke, sebenarnya prinsip atomic habit ini dari James Clear itu selaras dengan prinsip dari Jepang yang bernama prinsip Kaizen. Prinsip Kaizen ini juga dikenal dengan sebutan prinsip 1 menit. Dinamakan prinsip 1 menit karena prinsip ini melatih seseorang untuk melakukan sesuatu hanya dalam 1 menit aja setiap harinya di waktu yang sama. Jadi harus konsisten. Nah, namanya adalah teknik Kaizen. Apa itu Kaizen? Dari segi bahasa, Kaizen itu diambil dari 2 suku kata, yaitu Kai yang artinya adalah berubah, dan Zen yang artinya adalah kebijaksanaan. 2 kata ini menciptakan satu makna, yang artinya adalah perubahan dalam hidup itu bisa dicapai secara perlahan dan dengan penuh kebijaksanaan. Prinsip Kaizen ini juga dikenal sebagai prinsip 1 menit. Kenapa? Karena prinsip ini itu intinya adalah ngelatih seseorang untuk melakukan sesuatu hanya dalam 1 menit setiap harinya, di waktu yang sama. Misalnya ketika seseorang mempunyai keinginan untuk dapat bermain gitar, mereka dapat belajar gitar semenit setiap harinya. Tetapi yang menjadi catatan harus memiliki konsistensi. Prinsip ini menekankan agar masyarakat dapat bertanggung jawab atau seseorang dapat bertanggung jawab terhadap tugas yang mereka buat sendiri dan berusaha untuk menyelesaikannya walaupun hanya selama 1 menit aja. Intinya, bukan keluar dari zona nyaman, karena ya nyari zona nyaman itu susah, kenapa harus ditinggalkan? Jadi yang benar menurut aku sendiri ya memperlebar zona nyaman kita sendiri. Jadi ketika kita harus dihadapkan pada situasi yang berbeda, atau pemenuhan tugas yang bukan expert kita aslinya, kita dapat menyesuaikan diri dengan lebih cepat dan lebih mudah. Karena kembali lagi, zona nyaman kita luas dan lebar. Kehidupan itu sesungguhnya adalah perjalanan untuk belajar menjadi lebih baik. Oke, sekian video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.